يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم يا رب. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب. بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الحمد والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita masih di surah Al-Insan dan kita sudah sampai di ayat yang ke-8. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sebelumnya saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا
نذرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العظيم. Masih menceritakan tentang gambaran al-abrar, orang-orang yang senang di dalam melakukan kebaikan, al-abrar. Intinya kemarin bahwa al-abrar itu orang yang maha luas segala kebaikannya, yaitu mereka yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan mereka yang selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Selanjutnya sekarang ini kita akan melihat ciri yang lain setelah kemarin itu yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Selanjutnya wa yut'imuna at-ta'ama, mereka itu orang-orang yang baik, al-abrar itu wa yut'imun, asal kata dari at'ama, memberi makan, dalam bentuk fi'il mudhari' yut'imu, yut'imun, dalam bentuk jamak, mereka itu orang-orang yang memberi makan. Ala hubbihi, atas yang ia sukai. Maksudnya begini, mereka yang selalu memberikan makan dan makanan yang ia berselera, makanan yang ia suka. Karena ada juga orang yang ketika memberikan makan, berbagi makanan, karena pertama makanannya hampir basi, kalau nggak dibagi orang nanti jadi basi gitu. Atau yang kedua karena memang dia nggak suka, nggak berselera, karena dia nggak suka maka dikasih orang. Nah kalau ini gambarannya orang yang memang dia itu suka memberikan makanan yang dia suka dan makanan yang memang dia masih membutuhkannya. Itu yang disebut wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, mereka yang selalu memberikan makanan dari makanan yang ia suka kepada makanan itu. Jadi bukan makanan bekas, udah nggak bekas dikasih orang, udah dia nggak mau baru dikasih orang. Hah? Jadi seperti itu. Untuk siapa makanan itu? Miskinan wa yatiman wa asira. Makanan itu diberikan pertama kepada orang-orang miskin, berikutnya yatim, yang ketiga para
tawanan. Yatim pada posisi kedua. Yang pertama adalah miskin. Kenapa miskin lebih dahulu, baru yatim? Karena orang miskin itu jauh lebih banyak daripada anak yatim. Anak yatim gak sebanyak orang miskin. Begitu juga para tawanan tidak sebanyak anak yatim. Bahkan kalau sekarang gak ada kali tawanannya. Jadi orang-orang yang al-abrar itu, mereka yang selalu memberikan makan yang ia suka terhadap makanan itu, yang mereka berikan kepada orang-orang miskin. Nah sekarang apa itu definisi miskin? Orang miskin itu yang income-nya, pendapatannya tidak sesuai dengan pengeluarannya. Orang yang pendapatannya itu tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, itu miskin. Gajinya 5 juta tapi pengeluarannya 10 juta, masih miskin nih. Kalau ngelihat definisi seperti itu. Jadi orang yang kehidupannya itu banyak kekurangannya. Berbeda dengan fakir. Kalau fakir itu posisinya jauh di bawah miskin. Kalau fakir itu memang tidak ada sama sekali. Istilahnya Senin Kemis gitu. Memang sama sekali tidak ada yang bisa mencukupi kebutuhannya. Miskin ini terbagi dua. Ada orang-orang miskin yang datang ke rumah kita, yang mengetuk pintu kita, dan orang-orang miskin yang kita datang kepadanya, kita mengetuk pintunya. Kalau miskin yang pertama ini, ya memang betul-betul miskin. Yang dia itu datang ke rumah kita, misalkan meminta bantuan kita secara terang-terangan, memang dia menunjukkan kesusahannya. Nah, kita bantu mereka ini. Tapi ada miskin yang ini lebih bagus kita bantu. Yang justru kita datang ke rumahnya, kita ketuk pintunya. Seperti apa mereka itu digambarkan dalam Al-Quran itu? Mereka itu wa tahsabuhumul jahilun agniya, orang-orang yang enggak tahu mengiranya bahwa dia itu orang kaya, padahal dia susah. Minat ta'affuf, karena dia menjaga ifahnya, menjaga harga dirinya, dia menjaga kehormatannya. Dia susah tapi nggak ada satupun orang lain yang tahu. Dia susah tapi nggak pernah ngeluh. Nah, yang miskin ini jauh lebih bagus dibantu sebetulnya. Kan kita bisa ngelihat teman-teman kita, mukanya orang lagi senang sama susah kan beda. Kelihatan gitu, kalau yang senang senyum gitu kan, ceria gitu. Yang lagi susah kan beda mukanya, rautnya beda, lemes gitu. Kalau yang ini sholatnya juga, dari doanya juga beda, doanya khusyuk gitu sampai nangis gitu. Nah, kita bisa paham tuh kondisi saudara kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita yang memang mereka sebetulnya orang sih mengira dia itu enggak susah, tapi
Dia sendiri yang merasakan bahwa dia kekurangan luar biasa. Sampai barangkali anaknya tuh nggak bisa sekolah karena belum bayaran, nggak punya ongkos. Dia mau ngomong sama orang dia malu, dia mau cerita gimana gitu. Ini miskin yang seperti ini jauh lebih bagus kita bantu daripada miskin yang memang yang ini seperti itu. Ada lagi pengertian miskin itu, bukannya mereka itu yang meminta kepada kita satu suap kurma, satu butir kurma, datang dari satu pintu ke pintu.